Oke sobat calon guru semuanya, di video sebelumnya di sini ada kawan kita yang bertanya, yaitu dari Ibu Christine ya. Saya sudah cek dan terdaftar di PKS, padahal saya bukan anggota partai ataupun juga pengurus. Kira-kira bagaimanakah cara menghapusnya? Dan pada video ini calon guru akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara keluar dari keanggotaan atau pengurus parpol atau partai politik ya, agar kita ini bisa daftar dan lulus seleksi administrasi pada pendaftaran P3K maupun juga CPNS 2024. Nah, yang awalnya di sini setelah saya cek ini ternyata saya terdaftar di parpol di salah satu partai politik dan jabatannya ini sebagai bendahara. Kemudian setelah kita lakukan perlakuan di sini sudah bersih ya. Artinya yang awalnya di sini kita ketika cek anggota dan pengurus parpol ini kita terdaftar di salah satu partai. Namun setelah kita lakukan tindakan ini, sekarang untuk nik kita ini tidak terdaftar di dalam sipol. Nah, kira-kira bagaimanakah cara keluar dari keanggotaan parpol ataupun juga cara menghapus data kita di parpol? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, salah satu syarat berkas yang wajib diupload di SSCSN ini kalau misalkan saya merujuk pada instansi yang saya daftar, ini adalah yaitu surat pernyataan 5 poin. Nah, sebaiknya di sini teman-teman cermati nih, yaitu di surat pernyataan 5 poin ini isinya apa saja. Ya, benar, dalam surat pernyataan 5 poin tentunya di sini berisikan yaitu pernyataan bahwa kita itu tidak terdapat yaitu kriteria salah satu dari 5 hal ini. Nah, di sini dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa saya tidak pernah dipidana penjara, tidak pernah diberhentikan, kemudian tidak berkedudukan sebagai PNS maupun juga CPNS TNI Polri. Kemudian di sini poin yang keempat nih, yaitu tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat dalam politik praktis. Nah, tentunya surat pernyataan poin ini kita isi dengan data kita, kemudian kita tanda tangani, berikan nama terang, kemudian kita hubungi dengan e-materai. Nah, selanjutnya surat pernyataan ini kita upload di SSCSN ya. Dan di sini kita harus mencermati bahwasanya salah satu hal yang wajib kita lakukan pengecekan ini harus sinkron ya, yaitu antara surat pernyataan yang kita upload dengan kondisi yang saat ini sedang terjadi pada kita. Artinya kalau misalkan kita ini menyatakan bahwa kita tidak menjadi anggota ataupun juga pengurus parpol, maka di sini kita harus pastikan untuk nik kita, data kita itu tidak tertera di partai politik ya. Karena kalau misalkan nanti kita ternyata masuk dalam kepengurusan maupun juga keanggotaan parpol, maka berujung kita nggak lulus seleksi administrasi. Pertama-tama di sini pengalaman saya kemarin itu saya melakukan pengecekan di sipol ya dengan menggunakan nik apakah saya terdaftar di parpol ataukah tidak. Dan di sini teman-teman untuk mengeceknya itu bisa masuk di sini yaitu dengan kata kunci ini langsung ketemu cek nik terdaftar di parpol. Kita klik enter. Kemudian teman-teman klik yang di atas ya, yaitu info.pemilu.kpu.go.id pemilu cari nik. Kita klik saja di sini. Nah, kemudian di bagian ini teman-teman dimasukkan ya untuk niknya. Nah, kemarin saya masukkan nik saya di sini. Kemudian kini kita klik I am not robot. Di sini kita masukkan nomor induk kependudukan kita atau nik. Kemudian di sini klik I am not robot. Kemudian di sini kita klik cari. Dan kemudian setelah diklik di bagian pencarian, di sini ternyata di hasil pencariannya ini saya masuk dalam kepengurusan parpol. Ini adalah nik kita, kemudian nama kita, kemudian di sini partai politiknya apa, kemudian jabatannya sebagai apa, contohnya sebagai bendahara. Kemudian tingkat wilayahnya di mana, kabupaten ataukah di kecamatan. Nah, kemudian untuk nama wilayahnya apa. Nah, tentunya di sini untuk jabatan entah itu anggota maupun juga bendahara maupun juga posisi apapun, sekretaris misalkan ketua, maka kalau misalkan kondisinya seperti ini nanti kita berujung untuk tidak lulus seleksi administrasi. Selanjutnya bagaimanakah caranya di sini untuk kita itu keluar dari parpol ini ya, sehingga nanti kita bisa nih untuk mendaftar CPNS dan juga P3K. Dan selanjutnya di sini saya akan memberikan pengalaman kira-kira bagaimanakah cara kita untuk keluar dari parpol ini. Nah, di sini sebagai contohnya, ini hanya sebagai contoh ya. Nanti akan bisa diterapkan untuk di partai apapun. Saya rasa sama. Nah, di sini kemarin yang saya lakukan itu adalah ketika saya terdaftar di parpol, memang sebelumnya ini saya ikut dalam kepengurusan parpol.
Dikarenakan kemarin itu sempat juga untuk mencoba mendaftar sebagai anggota dewan gitu ya. Nah, atau juga teman-teman yang penting di sini ketika cek di sini ada kita tuh masuk dalam kepengurusan parpol, maka cara untuk keluarnya itu adalah kira-kira seperti ini. Nah, langkah pertama silakan teman-teman lakukan pengecekan seperti langkah yang kita lakukan tadi. Kalian cek di sipol, kemudian kalau misalkan terdaftar di parpol, silakan teman-teman di sini cek yaitu partai politiknya itu partai apa. Nah, ini kita contohkan, ini adalah di partai, salah satu partai ya, misalkan PKS ini ya. Nah, misalkan teman-teman terdaftar di partai apa. Nah, langkah berikutnya untuk keluar, ini silahkan teman-teman mendatangi atau sowan ke sekretaris ya. Nah, silakan teman-teman sowan ke sekretaris partainya yang ada di wilayah ini. Kemudian teman-teman nembusi ketua DPD partainya, misalkan DPD PKS ya, terlebih dahulu. Kemudian setelah itu teman-teman silahkan bisa langsung ke sekretaris lagi mengajukan permohonan untuk keluar dari kepengurusan parpol, dikarenakan dengan alasan kita itu ingin mendaftar seleksi CASN, baik itu CPNS maupun juga P3K teman-teman. Kemudian ada satu lagi pengalaman dari rekan saya, itu adalah teman-teman bisa kalau misalkan kita nggak ke parpol ya, yang dialami teman saya yang satunya itu, beliau itu setelah terdeteksi masuk di kepengurusan parpol ini untuk mendaftar CPNS maupun juga P3K, beliau itu datang ke kepengurus parpol, kemudian minta surat rekomendasi ataupun juga surat pengantar untuk kita keluar dari kepengurusan parpol. Nah, selanjutnya kalau kawan saya yang satunya itu adalah datang ke KPU ya untuk meminta dikeluarkan dari data kepengurusan ini. Namun sepertinya di sini lebih efektif kalau misalkan teman-teman daripada jauh-jauh ya, ini bisa sowan ke pengurus parpol ini dengan mendapatkan tembusan yaitu dari DPD partainya. Setelah itu nanti akan minta dikeluarkan ya dari kepengurusan parpolnya. Nah, setelah saya melakukan semua itu, maka di sini kita akan cek apakah sekarang masih terdaftar di parpol ataukah tidak. Dan untuk mengecek apakah kita masih terdaftar di parpol ataukah tidak setelah kita lakukan perlakuan tadi, maka sama dengan yang tadi, yaitu di sini kita cek nik yang terdaftar di parpol lagi, kita berkunjung ke KPU. Kemudian berikutnya sama dengan yang tadi, teman-teman masukkan nicknya, apakah sekarang sudah bersih ataukah belum. Oke, setelah kita masukkan nick kita, kemudian teman-teman klik I'm not robot ya. Kemudian silahkan klik saja di sini tombol cari. Setelah klik tombol cari, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah nick kita. Setelah tadi kita klik I'm not robot, kita klik cari, maka sebagai bukti bahwa kita sudah tidak terdaftar di parpol adalah tulisannya seperti ini. Nick sekian, nicknya berapa, ini tidak terdaftar dalam sipol. Nah, seperti ini. Itulah untuk cara keluar dari parpol bagi teman-teman yang ingin melakukan pendaftaran CPNS maupun juga P3K. Dengan demikian ini nanti kita akan bisa nih untuk lulus seleksi administrasi asalkan berkas yang lainnya ini memenuhi syarat ya. Jadi sebagai langkah antisipatif kita supaya kita tidak seperti ini kondisinya, kalau misalkan teman-teman tetap terdaftar di parpol, maka nanti ketika pengumuman hasil seleksi administrasi akan ada tampilan seperti ini. Ini contoh di tahun kemarin yang terdaftar di parpol, yang sekarang ini nggak lulus seleksi administrasi ya. Kemarin itu ada tulisan mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi. Nah, persyaratannya apa? Ternyata di bagian bawah ini adalah tidak terpenuhinya syarat administrasi, ini adalah terkaitan surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi. Nah, setelah saya baca, ini adalah surat pernyataan tersebut tuh surat pernyataan 5 poin. Nah, surat pernyataan 5 poin itu kan salah satu poinnya. Poin keempat itu adalah tidak terdaftar di parpol ya. Ternyata kini kita terdaftar nih di partai politik. Kalau misalkan kita terdaftar sebagai anggota parpol maupun juga pengurus parpol, ya kita berujung nggak lulus seleksi administrasi. Kira-kira seperti itu untuk cara keluar dari parpol agar kita ini bisa lulus seleksi administrasi CPNS 2024 maupun juga lulus seleksi administrasi P3K 2024.